Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas yaitu Dames Irfansa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri lisani yaqaul qawli sadaqallahul azim. Amin. Masuk semua anak-anak? Masuk. Ibu absen dulu ya. Rizka Apriani, Aira Mailani, Afifa Nadib Atika, Tasya, Ananda Saputra, Dames Irfansa, Zaki Al-Kausar, Fahri, Neri. Ada yang tidak masuk nak? Masuk. Alhamdulillah. Berarti bisa bertemu lagi dengan Ibu minggu ini. Kalau kita sakit tidak baca bertemu lagi dengan Ibu kan? Ibu akan menjelaskan pelajaran hari ini tentang apa Nana? Masih ingat ada pelajaran kita minggu belakang? Tentang apa? Nama-nama Allah. Apa nama-nama Allah disebut? Yaitu Asmaul Husna. Minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu tujuan berwudu. Nah, tujuan kita melajari tata cara wudu yaitu satu, kamu mengetahui apa itu pengertian wudu. Yang kedua, tata cara berwudu. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, itu tujuan kita mempelajari wudu. Langkah-langkah pembelajaran tentang wudu, Ibu akan menjelaskan nanti ada media pembelajaran. Nanti anak-anak Ibu suruh maju ke depan cara mengambil air wudu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu tentang wudu. Wudu artinya bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Udah tahu nak wudu apa itu wudu? Tahu. Menurut istilah wudu apa? Bersih dan suci. Adapun di sini ada syarat-syarat sah berwudu yaitu beragama Islam. Agama lain boleh nggak mengambil air wudu? Tidak. Udah itu balik berarti udah dewasa. Itu berakal. Kalau orang gila boleh nggak berwudu? Tidak. Kalau dia boleh berwudu, kadang yang pertama mulut yang dilakukannya, berarti tidak boleh kalau tidak berakal. Berakal tahu enggak apa yang itu dimaksud berakal? Orang
Orang gila. Orang gila itu ada akalnya berbeda. Tidak ada akal. Yang ketiga, tidak dalam keadaan haid. Tidak dalam keadaan haid. Tahu haid? Yang kalau yang cewek akan datang namanya haid. Itu syarat sah wudu. Adapun rukun wudu. Rukun wudu yang pertama yaitu anak-anak tolong buka bukunya, dicatat ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang rukun wudu. Rukun wudu yang pertama kita lakukan yaitu niat. Apa niatnya, Nak? Niatnya yaitu nawaitu wudu alirafil adasil asgori pada lillahi ta'ala. Yang kedua mencuci muka. Yang ketiga mencuci tangan sampai ke siku. Yang keempat mencuci kepala. Yang kelima mencuci kaki sampai mata kaki. Yang keenam kita tertib. Itu yang dinamakan rukun wudu. Kalau kita tidak melakukan rukun wudu ini, maka wudu kita tidak sah. Akan menjelaskan tata cara berwudu yang benar. Perhatikan anak-anak. Nah, perhatikan, ini tata cara berwudu yang benar. Yang pertama kita mencuci tangan. Dari mana? Dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan. Yang kedua, kumur. Yang ketiga, mencuci hidung. Air masukkan ke dalam hidung, dibersihkan pakai jari sebelah kiri. Yang keempat, mencuci muka. Yang kelima, mencuci tangan sampai ke siku. Yang keenam, mencuci kepala. Sebagian kepala kita cuci. Yang ketujuh, mencuci telinga. Yang ke-8 mencuci kaki dari lutut sampai ke ujung kaki, mata kaki. Tahu mata kaki? Jari kaki ini yang dinamakan tata cara wudu. Coba anak-anak praktekkan. Salah satu mahasiswa praktekkan ke depan cara mengambil air wudu. Airah, maju Rah. Yang pertama jangan sampai ke siku, ke-6 kepala, ke-7 telinga, dan terakhir kaki sampai di mata kaki. betul apa tidak? Betul. Siapa lagi yang mau coba? Ayo Zaki, mau coba gak? Yang laki-laki dulu. Maju. Harus bisa mengambil air wudu. Maju Zaki.
pertama, baca doa. Kedua, bersihkan tangan. Ketiga, kumur-kumur. Keempat, bersihkan hidung. Kelima, bersihkan muka. Keenam, tangan ke batas siku. Ketujuh, kepala. Kedelapan, telinga. Sembilan, kaki sampai lutut sampai kaki. Yang pertama sekali, betul apa tidak? Hah? Betul. Yang harus kita lakukan pertama sekali yaitu niat. Harus hafal niat yang pertama sekali yaitu niat. Semangat dia. Semangat. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat biar ceria. Apa tadi kata ibu? Ibu ingin bercerita sedikit. Nah, pernah satu malam Nabi Muhammad bermimpi. Apa nih mimpi Nabi Muhammad? Dia mendengarkan ada suara sendal Bilal. Suara sendal Bilal. Nah, Nabi Muhammad terbangun. Kenapa sendal Bilal ada di surga? Sedangkan Bilalnya belum meninggal. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Bilal, kenapa Bilal? Ini sendalmu udah ada di surga, sedangkan kamu belum meninggal. Apa yang dijawab Bilal? Dijawab Bilal bahwa dia tidak pernah melepaskan yang namanya wudu. Setiap dia batal, dia berwudu. Setiap dia batal, dia berwudu melakukan sholat 2 rakaat. Itulah yang dijawab oleh Bilal. Padahal Bilal belum meninggal, tapi sendalnya udah dalam surga. Itulah yang dilakukan Bilal bahwa kita menjaga wudu. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan tentang ini batalnya wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Perhatikan ibu akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu. 1. Mengeluarkan sesuatu dari 2 jalan seperti kentut, keluar mani. Tahu kencing juga. Tahu kencing? Kalau kata kita bahasanya kemia. Itu tahu buang air besar itu membatalkan kita ngambil air wudu. Kalau kita sudah ngambil air wudu tapi kita terlaku yang kata ibu tadi, maka air wudunya batal. Yang kedua, tidur terlelap dalam keadaan berbaring. Tahu berbaring? Tidak di kasur, kelemahan. Lalu dia ngambil wudu, kita tidur di kasur selama 2 jam misalnya. Awal udah ngambil wudu, tapi air wudu kita tadi kita bawa tidur, berarti wudu kita tadi batal. Yang ketiga, bersentuhan kulit lawan jenis. Tahu lawan jenis? Laki-laki bersentuhan dengan perempuan. Misalnya udah ngambil air wudu, kita bersenggolan dengan perempuan, atau perempuan bersenggolan dengan laki-laki, maka air wudunya tidak sah. Itu yang membatalkan wudu. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Tahu muntah dengan sengaja? Mana kita minuman keras, berarti minuman keras itu kita memang sengaja. Dan kita jari kita masukkan ke dalam mulut. Tahu dalam mulut. Masuk ke jari air kita muntah.
itu berarti kita sengaja, berarti kita batal mengambil air wudu. Yang kelima berhadas atau haid, datang bulan. Kalau kita lagi datang bulan, yang cewek tidak boleh mengambil air wudu dulu. Berarti kita belum disahkan ngambil air wudu kalau kita lagi datang bulan. Yang keenam, menyentuh kemaluan. Tahu menyentuh kemaluan? Jari kita nih, kalau dia ngambil air wudu, kita menyentuh kemaluan kita, yaitu misalnya. Paham nak? Paham. Lah ngerti nak? Nah, kalau udah paham, ibu akan memberikan soal. Kamu kerjakan dalam jangka 15 menit. Ayo kerjakan apa itu tata cara berwudu. Kamu urutkan tata cara berwudu dari awal sampai terakhir dengan pembatalan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Kerjakan dalam jangka waktu 15 menit. Udah anak-anak, silakan kumpulkan anak-anak. Ini ibu koreksi di rumah ya. Nanti ibu kembalikan lagi dengan kalian. Udah semua ngumpul? Ya. Sekarang ibu akan menyimpulkan mengenai tata cara berwudu. Apa tadi kata ibu? Lah ngerti kalau berwudu kan? Lah paham penjelasan ibu? Ada yang belum paham? Hah? Nah, ibu akan menyimpulkan tata cara berwudu tadi. Nah, berwudu yaitu menghilangkan hadas kecil. Nah, tata cara berwudu yang pertama kita lakukan yaitu niat. Udah itu apa? Tangan. Kumur. Dan kumur hidung. Udah hidung, muka. Udah muka, tangan sampai ke siku. Yang ini udah itu ubun. Udah ubun. Telinga. Udah telinga, kaki sampai ujung kaki. Nah, hal-hal yang membatalkan wudu. Apa nah hal-hal yang membatalkan wudu? Satu. Apa hal-hal yang membatalkan wudu? Yaitu yang pertama, ibu jelaskan. Datang bulan. Hal yang membatalkan wudu. Datang bulan. Yang kedua, datang itu tidur terlalu lelap. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Udah jelas semua anak-anak? Udah. Kalau jelas, ibu tutup pelajaran dengan membaca doa. Berdoa mulai. Tangan. Tasri innal insana lafi husri lazina
amanu wa amilu sholihati atawasau bil haq atawasau bil sadaqallahul Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.